Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimati Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani atau Syarah Akidah Imam Malik Junior yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kita sekarang sampai pembahasan tentang surga dan neraka, masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Pada halaman 125 poin 18, Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah berkata, wa annallaha subhana qad khalaqal jannata fa'addaha dara khuludin li auliyaihi. Dan bahwasanya Allah telah menciptakan surga dan Allah telah menyiapkannya sebagai tempat yang kekal abadi bagi para wali-walinya. Wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhil karim, dan Allah memuliakan mereka di dalam surga dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Wa hiyallati ahbata minha Adam nabiyahu wa khaliqatahu ila ardihi, dan itulah surga yang Allah telah menurunkan darinya Nabi Adam dan juga hamba-hambanya ke muka bumi ini. Bima sabaqa fi sabiqi ilmihi, sesuai dengan ilmu yang telah Allah ketahui. Kemudian beliau juga mengatakan wa khalaqan nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayati wa kutubi wa rusulih. Dan Allah yang menciptakan dan Allah telah menciptakan neraka dan dia menyediakannya sebagai tempat yang kekal abadi bagi yang kafir, bagi yang mengingkari ayat-ayatnya, kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Wa ja'alahum mahjubin an ru'yatihi, dan Allah menjadikan mereka terhijabi, tertutup dari melihatnya. Ucapan Ibnu Zaid Al-Qayrawani di sini ini banyak poin-poinnya. Kalau bisa kita sebut, yang pertama berkaitan dengan akidah Ahlussunnah, bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan sekarang. Kemudian poin yang kedua, surga dan neraka itu kekal abadi, selama-lamanya. Poin yang ketiga tentang untuk siapa surga itu. Untuk para wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Yang beriman, yang bertauhid, yang bertakwa, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun neraka yang kekal abadi ini untuk orang kafir, orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian dalam ucapan tadi ada poin juga berkaitan dengan kenikmatan yang paling luar biasa di surga, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surganya dan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Kemudian poin berikutnya juga berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah surga yang nanti dimasuki oleh orang beriman itu sama dengan surga yang dulunya ditempati oleh Nabi Adam dan beliau dikeluarkan dari surga tersebut. Beliau Al-Imam Ibnu Abi Zaid menguatkan pendapat bahwasanya surga yang akan dimasuki orang beriman ya surga yang dulunya ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Ini secara global poin-poin dalam ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang kita baca tadi. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Memang agak panjang lebar. Poin yang pertama berkaitan dengan al-jannatu wan naru makhluqatani maujudatani al-an. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, dua-duanya itu makhluk Allah, dan Allah telah menciptakan keduanya sekarang ini. Surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Mereka itu dua makhluk Allah yang telah Allah ciptakan sekarang ini. A'adallahu al-jannah li auliyaihi. Surga Allah sediakan bagi para wali-walinya. Sudah kita sampaikan tadi, siapa wali Allah? Allah mengatakan sendiri, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Kemudian neraka Allah sediakan bagi a'daihi, para musuh-musuh Allah, yang kafir kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi tauhidullah, yang memusuhi para wali-wali Allah. Ini adalah musuh-musuh Allah yang Allah sediakan neraka bagi mereka yang kekal abadi. Faminal ayat allati fiha i'dadul jannah li auliyaihi. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan surga itu disediakan bagi para wali-wali Allah banyak sekali, di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-100, ayat yang sudah masyhur. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fauzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, para sahabat Rasul. Kita harus yakin para sahabat Rasul adalah wali-wali Allah. Kemudian siapa wali-wali Allah selain para sahabat? Kata Allah, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah kewajibannya mengikuti para sahabat Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Agar kita dikumpulkan, digolongkan bersama mereka di dalam surganya. Kan itu janji Allah. Allah mengatakan sekali lagi, orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka. Bagi siapa? Para sahabat dan yang mengikuti para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat ini jelas bahwasanya surga bagi mereka-mereka yang mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan tadi surga itu kekal,
Karena apa? Penghuninya apa? Kekal abadi selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian firman Allah yang lain, ini surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhat samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi yang bertakwa. Di dalam ayat ini ya, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Surga telah Allah sediakan bagi yang bertakwa. Kalau kita bahas secara bahasa Arab, ini namanya fi'il madhi. Kata kerja lampau, uiddat, ya terjemahnya tadi. Surga telah Allah sediakan, telah. Ya, sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang ini. Ya. Ini nanti akan disampaikan dalam rangka membantah kelompok namanya Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka sekarang itu tidak ada, belum Allah ciptakan. Karena kalau sudah ada sekarang sedangkan belum ada penghuninya, kata mereka itu sia-sia alias mubadzir. Ya. Ini ya ucapan kelompok Mu'tazilah, nanti akan dibantah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Cuma ini poin intinya, surga telah Allah ciptakan, sudah ada sekarang ini. Bagi siapa surga? Tadi, bagi yang bertakwa. Dan tidak ada ketakwaan kecuali dengan at-tauhid. Tidak ada artinya takwa tanpa at-tauhid. Tidak ada artinya amal soleh tanpa tauhid. Ya, ini yang paling penting. Nanti akan kita sampaikan. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik masuk surga. Allah mengatakan lagi, ini insyaallah dalam surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'adis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan, atau yang telah Allah sediakan bagi siapa? Yang beriman kepada Allah, yang bertauhid. Ya, ini saling melengkapi dua ayat tadi. Tadi kata Allah, surga telah Allah siapkan bagi yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah sediakan surga bagi yang beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya harus ada iman, kemudian takwa Allah azza wa jalla. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan yang paling penting sudah kita sampaikan, at-tauhid dan tauhid. Tanpa tauhid mustahil orang bisa masuk surga. Sebagaimana kata Allah, seperti kal jamali fi samil khiyat. Orang kafir itu nggak masuk surga, mustahil. Seperti mustahilnya unta masuk lubang jarum. Bisa enggak? Ada yang bisa masukkan unta. Jangankan unta betulan, unta mainan misalnya. Bisa enggak masukkan ke lubang jarum? Mustahil. Itulah orang kafir mustahil masuk surga. Maka yang paling utama ini tauhid dan al-aqidah as-sahihah. Itu sebagian atau 3 ayat yang berkaitan dengan surga Allah telah sediakan bagi yang beriman dan bertakwa. Kemudian kata beliau, wa minal ayatil lati fiha i'dadun nar li a'daihi. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka itu disiapkan bagi para musuh-musuh Allah. Di antaranya surat ini Al-Fatah atau Muhammad, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adzanina billahi dhanna saw. Allah menyiksa orang munafik laki dan perempuan, orang musyrik laki dan perempuan yang mereka memiliki buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim dairatus saw. Bagi mereka lah atau atas mereka lah akibat yang buruk tersebut. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa adalahum jahannam, Allah sediakan bagi mereka neraka jahanam. Wa sa'at masir, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini Allah sediakan neraka jahanam bagi tadi orang munafikin, orang musyrikin, dan tentunya juga orang-orang kafirin, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin,
dan takutlah kepada neraka yang Allah telah sediakan bagi orang kafir. Ya, di sini juga sama fi'il madhi uiddat. Ya, neraka itu telah Allah siapkan, telah Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Sudah ada sekarang neraka itu. Allah juga mengatakan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, dan takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang Allah telah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya, dan Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Ini ya ancaman bagi mereka yang keluar dari tauhid. Ya, tidak mungkin mereka bisa masuk surga. Intinya tadi sudah kita sampaikan, neraka dan surga itu sudah Allah ciptakan, sudah ada sekarang. Itu dalil-dalil dari ayat. Kata beliau, wa yadullu minas sunnah likaunil jannati wan nar maujudataini al'an. Adapun dalil dari hadis, ya. Ini metodenya ulama ahli sunnah. Kalau nulis itu, ya, dibawakan dalil, dibawakan ayat hadisnya, ya, bukan sekedar omong kosong, bukan hanya bermodalkan retorika yang indah, bukan hanya asbun, ya, bukan hanya sekedar hasil renungan di bilik termenung, ya, namun ayatnya, hadisnya dan seterusnya. Itu metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan ngelantur, bukan gagal paham ucapan sendiri. Kata Asy-Syaikh, di antara dalil surga neraka itu sudah ada sekarang hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi salatil khusuf, ya, yaitu hadis tentang salat gerhana. Di dalamnya hadisnya panjang, ini cuplikannya atau bagian dari hadis tersebut. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Ketika engkau sholat, kami melihat engkau mengambil sesuatu, ya. Para sahabat nggak melihat sesuatu itu apa. Mereka penasaran, bertanya kepada Rasul SAW. Summa ra'ainaka kakakta, engkau maju mengambil sesuatu, kemudian engkau mundur, ya. Kemudian Rasul menjawab, inni ra'aitul jannah. Ketika sholat itu aku melihat surga, ya. Fatanawaltu ungkudan, aku pun mengambil, apa kalau buah anggur itu sepotong apa itu? Setangkai apa ya, kurang lebih lah, setangkai buah anggur atau yang lainnya. Aku mengambil setangkai dari buah tersebut. Walau asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyat dunya. Kalau aku bisa mengambil dari buah tersebut, kalian akan memakannya sampai habisnya usia dunia ini. Artinya buah itu kalau sudah diambil, diturunkan ke dunia, kalian akan bisa makannya selama-lamanya umur dunia ini, kata Rasulullah SAW. Nah, ini dalil surga itu sudah ada. Buktinya apa? Rasul telah melihatnya, ya. Kemudian kata Rasul SAW, wa uritun nara, ya, aku juga diperlihatkan api neraka ketika apa? Salat gerhana tadi. Falam ara mandaran kal yaumi qad afdha'a, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan api neraka tersebut. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan kata Rasul, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita, ya. Kalau mau dilanjutkan hadisnya, ini riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuni api neraka wanita. Yakfurna, mereka ini kufur. Ketika ditanya oleh para sahabat, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah ya Rasulullah? Kata Rasul, yakfurnal ashir,
mereka ini mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qad qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Atau kata Rasulullah SAW, ya, apa atau kenapa mereka dikatakan mengingkari kebaikan suami? Seandainya engkau wahai suami, seorang laki-laki kepala rumah tangga, berbuat kebaikan kepada istrimu, sepanjang hidupmu, mungkin 100 tahun hidup bersama, namun ketika dia melihat sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak mengenakan, maka sang istri mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Padahal jutaan kebaikan, satu kejelekan dianggap apa sudah tidak ada kebaikan sama sekali. Insya Allah yang hadir di sini tidak demikian, insya Allah. Kalau ada ya wallahu alam. Semoga tidak. Cuma ini introspeksi bagi ummahat akhwat, bahwasanya inilah yang Rasul peringatkan, hati-hati, kalau memang suaminya sudah keras keringat, sudah banyak tulang mencari rezeki dan sebagainya, mungkin kekurangan rezeki ekonomi dan sebagainya harus dimaklumi. Rezeki tangan Allah, yang penting dia sudah usaha, banyak berdoa dan seterusnya. Kalau ada kekurangan harus betul-betul bisa dimaklumi. Ini juga bagi yang mau menikah harus siap-siap menghadapi hal seperti ini. Jangan dibayangkan menikah itu semuanya kayak surga. Ada onak danduri, ada kerikil-kerikil. Jadi intinya harus betul-betul dipahami. Ini dalil sekali lagi, ayat dan hadis sekali lagi menunjukkan surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Itu intinya. Kemudian kata Syekh, wa amma maja'a an ba'dil mubtadi'ati kal mu'tazila min annahuma la tukhlaqani illa yaumal qiyamah. Adapun ucapan sebagian kelompok ahli bid'ah, seperti kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan kecuali nanti pada hari kiamat. Ini ucapan kelompok Mu'tazilah atau kelompok liberal yang menuhankan akal mereka. Mereka mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, nanti mau pada waktu hari kiamat akan Allah ciptakan, sekarang belum ada. Kata mereka, apa alasan mereka? Dalilnya akal-akalan, dalilnya otak mereka. Kata mereka, li'anna khalqahuma qabla dzalika abathun. Karena kalau ada surga dan neraka sekarang, kalau surga dan neraka sudah diciptakan sekarang, kata mereka abad, sia-sia, mubazir tadi. Haitsu innahuma tabqayan muddatan tawila duna an yuntafa bil jannah atau duna an yantafi'a bil jannah ahadun wa duna an yatadarrara bin nari ahadun. Karena kalau dua-duanya surga neraka itu sudah ada namun tidak ada penghuninya, padahal sudah lama, maka kata mereka itu sia-sia, tidak ada yang menggunakannya. Tidak ada yang menikmati surga, tidak ada yang tersiksa dengan api neraka tersebut. Maka kata Syekh, fadzalika qaulun batilun. Ini adalah ucapan yang batil. Dan ini sekali lagi pembahasan akidah demikian. Kita tahu yang hak, namun juga harus tahu yang apa? Yang batil. Kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit membantah, karena memang sekali lagi ini orang-orang yang jahil terhadap metode Al-Quran. Kayaknya nggak pernah baca Al-Fatihah. Anda ketika membaca Al-Fatihah itu pasti ada bantahan, ada tahdziran. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apakah titik sampai di situ kalau membaca Al-Fatihah? Ada lanjutannya enggak? Apa itu? Apa enggak? Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim. Ini bantahan. Islam bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Walad dhalin, bukan jalannya orang yang apa? Ini bantahan atau sekedar naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bagi mereka yang fobi dengan tahdiran bantahan, padahal dengan
dalil bukti yang ilmiah, maka kalau menolaknya dengan alasan nggak suka dengan tahdiran, maka sekali lagi ini bisa memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang demikian akidah yang dibahas oleh para ulama, menjelaskan yang hak untuk kita ikuti, dan ulama salaf juga mentahdir dari kelompok yang sesat agar kita tidak ikut kesesatan mereka. Kata Syekh, kelompok Mu'tazilah dengan ucapan yang tadi, ini adalah ucapan yang batil. Wa yadullu li butlanihi wujuh. Alasan mengapa kita mengatakan itu ucapan yang batil ada beberapa. Harus ada tentunya bukti, harus ada dalil, harus ada pembuktian secara ilmiah, bukan sekedar menyalahkan, namun ada buktinya. Al-awwal, kata beliau, dalil untuk membantah mereka, maja fil ayat wal ahadits dalla ala khalqihima wa wujudihima qabla yaumil qiyamah wa min dzalika ma taqaddama qariban. Yang pertama, kita bantah dengan ayat, dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini sebelum hari kiamat. Di antaranya apa? Ayat-ayat tadi, hadis tadi, itu jelas membantah mereka. Metodenya membantah pakai ayat, pakai hadis. Kedua, kata beliau, kenapa kok ucapan kelompok Mu'tazilah itu batil? Anna wujudal jannati fihi targhibun biha wa tashwiqun ilaiha. Bahwasanya adanya surga sekarang ini di antara hikmahnya untuk membuat orang rindu kepada surga. Ketika surga itu sudah ada, orang itu rindu untuk menggapainya, untuk dia napaki jejak menggapai surga tersebut. Itu minimal. Adanya surga itu tujuannya untuk apa? Memotivasi orang menjalani jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa wujudan nar fihi tahdzirun minha wa takhwif. Adanya neraka sekarang itu di antara tujuannya untuk menjadikan orang menjauhkan diri dari kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Itu sudah ada hikmahnya, Kemudian yang ketiga, annahu qad jaa fi nususil kitab was sunnah ma yadullu ala husulil intifa' bina'imil jannah qabla yaumil qiyamah wa ma yadullu ala tadarrur bi adzabin nar qabla yaumil qiyamah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan adanya surga dan neraka sekarang itu mubadzir, sia-sia karena tidak dipergunakan, ini ucapan yang batil. Itu karena kekerdilan otak mereka atau kepicikan akal mereka. Karena apa? Dalam ayat, dalam hadis, Allah telah menggunakan surga dan neraka tersebut. Tidak ada yang sia-sia. Apa contohnya? Masalah diantaranya ayat yang berkaitan dengan azab kubur. Allah mengatakan annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pada pagi dan petang hari. Artinya apa? Allah telah menggunakan neraka untuk menyiksa manusia-manusia yang kafir di alam barzakh. Enggak ada yang mubazir, Cuma sekali lagi terkadang orang itu ketika nggak tahu mengingkari. Padahal tidak semua yang tidak dia ketahui itu tidak ada. Karena apa? Akal kita terbatas. Cuma itulah kelompok Mu'tazilah menuhankan akal mereka. Intinya tadi Allah telah menggunakan api neraka menyiksa orang-orang kafir di alam barzakh sebelum hari kiamat. Tidak mubadir sama sekali. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal adzab. Pada hari kiamat kami, kata Allah, perintahkan malaikat untuk memasukkan Fir'aun dan pengikutnya, keluarganya yang kafir ke dalam azab yang pedih. Fal ayatu tadullu ala annahum yu'adzabuna finnar. Ayat ini menunjukkan mereka Fir'aun CS ini diadab di dalam api neraka, wa hum fi kuburihim. Mereka masih di alam barzakh, di alam kubur, sudah mendapatkan siksa api neraka. Kelompok Mu'tazilah yang sekarang ini banyak dipakai juga oleh kelompok Hizbut Tahrir, mereka ini juga mengingkari adab kubur dengan otak mereka, akal mereka yang kerdil. Mereka mengatakan tidak ada
adab kubur itu. Kenapa? Kalau digali kuburan orang kafir tidak ada api pagi dan petang hari. Ya, kita katakan kalau mau tahu masuk dulu, ya, mati dulu, baru mengalami adanya apa? Alam barzakh. Kita katakan liang kubur yang ada di pemakaman itu bukan alam barzakh, itu masih alam dunia. Alam barzakh, alam di luar dunia. Anda gak akan tahu sebelum Anda mati dulu baru Anda tahu. Ya, ini sekali lagi apa? Alam barzakh yang di luar alam dunia. Nah, ini sekali lagi orang-orang yang lebih mengandalkan akalnya daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita orang mukmin mukminah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semua yang Allah kabarkan. Di antaranya ada siksa api neraka bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang munafik di dalam alam barzakh, alam di luar dunia. Ini alam gaib, ya. Anda jangan sok mengatakan tidak ada, karena kalau dilihat tidak ada dan sebagainya. Ketika kita bantah dengan mengatakan kalau ada orang seperti itu, coba tanya, Anda ini punya roh enggak? Ya. Kalau dia menjawab enggak punya, masukkan ke liang lahat, ya. Mati berarti, mayit berarti. Namun kalau dia mengatakan, ya saya punya roh, kita tanya, Anda pernah enggak tahu roh Anda itu bentuknya bagaimana? Apa warnanya, pink, ungu, biru dan sebagainya, apakah Anda tahu? Kalau dia menjawab indah itu, katakan dusta. Kenapa? Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Yang tahu masalah ruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak mungkin akal bisa menembus alam ruh, padahal itu dekat dengan kita. Akal terbatas, tidak semuanya bisa kita nalar dengan akal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kemudian kata beliau, wa idza hasala al-ba'tsu intaqal ila adzabin asyad. Mereka terutama Firaun ketika sudah di hari kiamat, mereka akan dipindahkan kepada adab yang lebih dahsyat lagi. Wa amal jannatu faqad ja'a fil hadis. Adapun surga itu telah dimanfaatkan juga oleh Allah, yaitu dalam hadis tentang arwah syuhada, roh-roh para syuhada, mereka-mereka yang mati syahid, bukan yang mati sangit, mati syahid yang mereka berjihad di jalan Allah, bukan para teroris, bukan. Namun syuhada yang mati di jalan Allah di atas sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan syahid. Kata Rasul SAW bahwasanya arwahnya orang yang mati syahid itu berada di tenggorokan atau temboloknya burung-burung yang ada di surga, burung-burung hijau yang ada di surga. Artinya apa? Mereka belum masuk surga, namun sudah merasakan nikmatnya surga. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat di alam kubur, nikmat di alam kubur, dan semoga Allah menjauhkan kita dari adab kubur. Ini juga sama, mereka belum masuk surga, namun para syuhada telah merasakan nikmatnya surga di alam barzakh. Kata Rasul, rohnya orang-orang yang mati syahid ada di kerongkongan atau temboloknya burung-burung hijau di surga, bukan di pemakaman. Ada khurafat orang-orang teroris atau fanya teroris ketika mereka memakamkan orang-orang yang dihukum mati dari kelompok teroris. Ketika pemakaman mereka melihat banyak burung di atas, di pinggir hutan, kan? Oh, ini burung-burung surga? Burung surga di surga, bukan di bukan di Jawa Timur. Namun itu loh khurafat, banyak khurafatnya mereka. Nah, meskipun kita nggak boleh menvonis, mereka ini di neraka, tidak. Cuma juga jangan khurafat. Ini burung di surga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, secara maknanya di sini, roh-rohnya orang mati syahid di kerongkongan atau temboloknya burung hijau di surga. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsy. Dan mereka ini roh-roh tersebut itu ada di konadil. Itu seperti lampu ublek itu, lampu yang ada
sumbunya, itu qanadil, yaitu kata Rasul yang mu'allaqah, diikat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tasrahu minal jannah, mereka berjalan atau terbang di surga haitsu sya, sesuai dengan kehendak mereka. Summa ta'wid ila tilkal qanadil, kemudian mereka bersarang atau berlindung, mereka tinggal di dalam tadi, apa namanya itu? Lampu yang ada sumbunya itu apa namanya? Lentera ya, kurang lebih seperti itu. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kalau mau lengkapnya, kurang berapa menit? Masih lama. 5 menit lagi. Ya, kita lanjutkan hadis ini saja. Kata Asy-Syaikh, hadisnya lumayan panjang penjelasannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rawar Imam Ahmad fi Musnadi anil Imam Syafi'i anil Imam Malik an Ibnu Syihab an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik an abihi. Ini disebutkan sanadnya, jalan periwayatannya, karena ada yang menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam mazhab, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Ini salah satu kalau dibahas dalam segi hadis itu ada keunikan dalam periwayatannya, yaitu ada 3 imam yang meriwayatkan apa? Hadis ini. Apa hadisnya? Rasul bersabda, innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laku fi syajaril jannah. Sesungguhnya rohnya orang mukmin itu seperti burung yang bertengger di pohon surga, hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasad yauma yab'atsuhu, sampai Allah kembalikan roh tersebut ke dalam jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Artinya roh orang mukmin meskipun dia di alam barzakh, namun dia bisa apa? Istilahnya terbang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi salah satu bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga itu kalau ada sekarang mubazir, sia-sia. Ya, para ulama tidak, karena apa? Sudah Allah gunakan untuk memberikan nikmat kepada orang-orang beriman meskipun mereka belum masuk surga, meskipun masih di dalam alam barzakh. Kemudian dibahas dalam segi riwayat tadi, wa huwa hadisun sahih, ini hadis sahih. Fi isnadihi salasatun min a'immatil arba'a ashabul madzhab al-masyhura li ahli sunnah. Dalam periwayatannya ada 3 imam ahli sunnah dari imam madzhab tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Mereka pas saling meriwayatkan hadis tersebut dan hadisnya sahih. Qala Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi inda qoulillah azza wa jalla. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan mereka hidup di alam barzakh, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzaqun, diberikan rezeki. Wa qarruwina fi musnadil imami Ahmad haditsan fihil bisyara likulli mu'min bi anna ruhahu takunu fil jannah tasrahu aidan fiha wa ta'kul min thimariha. Bahwasanya kata Imam Ibnu Katsir, di dalam hadis tersebut ada kabar gembira bagi setiap mukmin bahwasanya rohnya di surga, terbang di dalam surga, makan dari buah-buahan surga meskipun dia masih di alam apa? Barzakh. Wa tara ma fiha minan nadra wasurur, rohnya tersebut melihat kenikmatan di surga, kebahagiaan di surga, wa tusyahid ma'adallahu minal karamah, dan dia menyaksikan apa yang Allah siapkan di surga bagi para wali-walinya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa huwa bi isnadin sahih, hadisnya sahih, azizun azim, ijtama fi salasatun al-a'immatil arba'ah, perawi-perawinya ada 3 dari ulama ahlussunnah atau imam mazhab yang 4 tersebut, ashabil madzhab al-muttaba'ah. Summa dzakara sanadul hadis wa matnahu. Sudah ada? Belum? Sekarang ini. Ya, mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan pada malam hari. Insyaallah kita lanjutkan pada
pertemuan yang akan datang insyaallah ba'dal adzan. Setelah adzan kita lanjutkan dengan soal jawab. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan soal jawab. Ada pertanyaan, apakah jasad nanti di akhirat itu baru atau yang pernah ada semasa di dunia? Ini sudah kita sampaikan kemarin. Apa jawaban antum? Iya, jasad yang pernah ada di dunia dulu, yang pernah berbuat kebaikan atau kejelekan. Dan Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah mengadab jasad yang baru yang tidak pernah dahulunya mengamalkan kejelekan. Ya, kata para ulama, jasad yang dibangkitkan ya jasad yang dulunya pernah ada di dunia. Ya, kita mungkin maklumi, mungkin waktu itu nggak hadir ya. Apakah ruh orang kafir juga sudah merasakan siksa neraka dan keadaan di neraka? Jawabannya apa? Tadi kita bahas Fir'aun. Fir'aun kafir enggak? Ini emang agak ya, hawanya emang enak untuk ngantuk tidur ya. Ya, jadi yang kafir ketika di alam barzakh sudah merasakan siksa neraka seperti Fir'aun tadi. An-naru yuraduna ali, api neraka ditapakkan pada siang dan petang hari kepada Fir'aun dan orang-orang kafir. Dan juga oleh orang yang mukmin namun dia mendapatkan siksa azab atau kubur, siksa atau azab kubur. Maka dulu kalau nggak salah kita sampaikan, azab kubur ada dua macam. Azab yang kekal abadi bagi orang kafir setelah dia masuk ke alam barzakh sampai hari kebangkitan dia diadab. Ya, ada pula azab yang mungkotik, yang terputus, yaitu bagi pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad. Mereka diadab di alam barzakh sesuai dengan kadar dosa mereka. Apakah ilmu kalam dapat merusak akidah? Iya. Dan para salafus saleh mereka sangat mengecam ilmu kalam tersebut. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, hukmi fi alil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada pengikut ilmu kalam untuk mereka dipukul dengan trompa, dengan pelepah kurma, wa yutafu bihim fil asy wal qabair, dan dikarak, dikelilingkan di perkampungan, desa-desa, kabilah-kabilah, seraya diumumkan hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini balasan bagi yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan dia berpegang dengan ilmu al-kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Kalau surga dan neraka itu makhluk, apakah keduanya mempunyai tangan, kaki dan yang lainnya? Saya tanya kepada yang bertanya di sini, HP itu makhluk bukan? HP makhluk enggak? Yang serentak, yang mantap jawabannya. Jangan yang serentak, HP itu makhluk bukan? Punya tangan kaki bukan? Enggak. Ya enggak semua makhluk punya apa? Tangan kaki. Semua selain Allah adalah makhluk. Ini enggak tahu, ada hal yang aneh hari ini. Enggak tahu ada apa ini. Ya. Apa benar nanti manusia dibangunkan dari kiamat dengan pakaian yang digunakan saat meninggal? Ini juga agak aneh. Ya, sudah kita sampaikan, Rasul bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Yang namanya telanjang itu pakai baju, pakaian atau kain atau apa? Ini filsafat apa lagi? Ya. Banyak nggak tahu nih. Gagal paham dengan ucapan sendiri, bahaya. Apakah hukum waris secara syar'i wajib ditegakkan? Iya, semua hukum syariat wajib ditegakkan. Cuma sekali lagi di sini ada pertanyaan, meskipun pihak keluarga atau saudara yang lain tidak ingin menggunakan hukum syar'i secara syar'i, ya kita menasihati, kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Adapun untuk memaksa mereka keras-kerasan sampai fisik dan sebagainya, tentunya ini bukan ranah kita. Ini sekali lagi sebagaimana orang yang bunuh
itu hukumnya dalam Islam dikisas. Sekarang tidak ada. Apakah kita mengambil alih tugas mengkisas? Tidak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bagaimana hukumnya membalas hadiah dari seorang akhwat? Boleh atau tidak? Nah, ini yang tanya ikhwan atau akhwat? Kalau yang tanya akhwat ya boleh-boleh saja membalas, tahadau tahabu. Cuma kalau ya ikhwan ngasih hadiah, awas kalau di masjid ini ya ketemu ya, ayo ngelempar ya misalnya. Ini sekali lagi hati-hati ya, ada udang di balik rembaya. Nah, jangan diteruskan. Apakah boleh menghilangkan tanda hitam di jidat? Ya, ini la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, apakah kita bisa kirim doa kepada orang yang sudah meninggal? Kalau yang dimaksud mengirim doa adalah berdoa kepada Allah untuk yang meninggal dunia, disyariatkan. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Namun kalau yang dimaksud ngirim doa dalam artian meminta ya untuk jadi perantara dalam berdoa, ini bisa syirik. Ya wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Ini tidak boleh, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau yang dimaksud ya mengirim surat tertentu pahalanya untuk yang meninggal dunia, tidak ada tuntunannya. Ya, mengirimkan surah Al-Baqarah misalnya, ini tidak ada tunanya. Doa silahkan ya. Dan mungkin dulu pernah kita sampaikan, mengirim pahala amal ibadah untuk yang meninggal dunia itu ada perinciannya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Ngirim surat tertentu pahalanya untuk yang meninggal, tidak ada ya tuntunannya. Ngirim pahala ya salat misalnya, tidak ada dalilnya ya. Namun kalau misalnya mengirim pahala sedekah ya, itu ada dalilnya, maka boleh kita sedekah misalnya 1 miliar untuk orang tua yang meninggal dunia, tidak ada masalah. Karena apa? Ada dalilnya. Sebagian sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya kebun, bolehkah aku sedekahkan untuk ibuku yang meninggal dunia? Kata Rasul, iya. Demikian pula menghadiahkan pahala umroh atau haji, itu boleh, dianjurkan, disyariatkan. Karena apa? Ada dalilnya. Itulah ahlu sunnah. Kata Imam Al-Auza'i bahwasanya naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil sunnahnya Rasul, kemana dalil itu berputar. Yang ada dalilnya kita ikut, yang nggak ada kita nggak boleh mengkias-kiaskan. Nggak ada kias dalam al-ibadah ya. Demikian pula sebagian ulama mengatakan mengirimkan pahala puasa, meskipun ada khilaf apakah puasa Ramadan atau puasa nazar ya. Misalnya ada orang tua meninggal dunia di tengah bulan Ramadan, punya utang puasa Ramadan ya. Sebagian ulama mengatakan itu dibolehkan untuk digantikan oleh walinya atau anaknya, pahalanya untuk yang meninggal dunia. Wallahu ta'ala. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh menghadiahkan pahala tersebut. Ya, mohon maaf gak semua bisa kita jawab karena waktunya terbatas. Insyaallah di pertemuan akan datang akan kita usahakan untuk menjawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.